lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Hari ini kita kedatangan dua tamu kita yang sangat spesial. Mereka adalah murid dari Gloria ya, benar ya, Gloria MUA. Yang saya dengar-dengar ini viral banget nih Gloria ini ya. Dan tema kita adalah hari ini adalah perias jenazah. Wah, ini sebuah profesi yang mungkin nggak banyak orang tahu bahwa ada benar-benar profesi untuk perias jenazah. Ya. Kebetulan kita baru kehilangan ya suami saya, dan saya benar-benar berpikir ini punya dampak dan punya bagian yang sangat penting. Nah, sekali lagi boleh perkenalkan dulu namanya. Namanya siapa, umur berapa? Nama saya Imelda Marlina. Ya. Karena kebetulan namanya sama nih depannya. Imelda ya. Saya Imelda Marlina, usia saya 43. Oke. Kalau yang satu lagi, Imelda yang satu lagi. Oke. Nama lengkap saya Lucia Imelda Aronto. Jadi mungkin kalau membedakan sini mau manggil saya Lucia silahkan, Imelda pun juga silahkan. Ya. Oke, biar nggak bingung ya. Nanti Imelda dua-duanya noleh. Usia ya bolehlah 40 plus. Ya, nggak apa-apa, itu bukan penting. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang mulai nih penting ya. Bagaimana bisa sampai menjadi dan masuk ke dalam profesi perias jenazah? Ini kan sesuatu yang orang juga banyak yang belum tahu. Jadi MUA banyak gitu. Terus kemudian takut ya atau ngeri. Nah, ini bagaimana nih ceritanya? Mungkin dari Ibu Imelda dulu atau Ibu Lucia dulu, terserah. Boleh silakan. Ya, karena gini ya. Tahun lalu saya punya dua orang yang dekat sama kami gitu, adik saya itu suami istri meninggal kena COVID. Di situ saya ngerasa pada saat itu ya, orang yang kena COVID kan nggak dibawa ke rumah ya, langsung ke pemakaman. Sedih banget ya, nggak ada yang bantu, nggak ada yang dateng, karena langsung jenazah dibawa ke makam gitu, nggak boleh, takut ada penularan. Betul. Di situ saya kok ngelihat sedih banget ya, di saat kita tuh lagi kedukaan, lagi sedih banget lah. Pokoknya gimana sih tuh kalau lagi kedukaan gitu, nggak ada orang, nggak ada yang bantu. Itu benar-benar. Itu ya, itu bikin saya tuh rasanya kayak apa gitu ya. Kalau orang ngerasain sama kayak saya gitu. Ya semenjak itu sih, karena adik saya sama istrinya. Jadi suami istri gitu yang meninggal. Jadi adik saya duluan, karena kan COVID nular ya. Jadi selang 15 hari istrinya adik saya punya anak satu. Kasihan sekali, itu bagaimana perasaannya ya? Justru itu. Dalam waktu sangat dekat kehilangan kedua orang tuanya. Iya, jadi semenjak itu ya saya ngerasa, wah, gue harus bisa bantu nih orang yang lagi kedukaan gitu. Rasanya tuh memang nggak enak gitu. Jadi akhirnya nggak tahu kenapa ya itu lihat YouTube-nya Elsa dulu sih sebenarnya. Terus ada yang ngasih tahu juga. Ya akhirnya saya ikut kursus dia gitu. Itu juga nggak mudah ya. Untuk ngumpulin keberaniannya, maju mundur juga nggak semudah itu. Saya pikir langsung bertekad gitu ya? Enggak. Maju mundur. Berapa lama itu? Waduh, lama juga. Yakin Mel. Iya, Dalam hati betul. tuh yakin loh mau maju. Enggak deh, nggak jadi. Ntar maju lagi. Ya begitu terus akhirnya ya puji Tuhan itu dengan berjalannya waktu sih ya udah tekad bulat sampai sekarang. Yang penting bisa menjadi berkat buat banyak orang ya. Justru di saat kedukaan kita butuh mendampingi banyak orang. Betul. Nah, kalau Ibu Lucia ini bagaimana? Oke, kalau saya sebenarnya sih basicnya saya adalah MUA. Oh, memang sudah. Iya, MUA dan background saya dulu kan dancer. Jadi memang udah tuntutan untuk tampilan itu harus bisa make up, terus hobi juga, dan memang kebetulan passionnya juga di situ. Anak dari kecil sering ikut lomba, saya yang make up, terus kemudian hairdo sampai dia lomba fashion, lomba dance juga dari tim. Jadi ya teman-teman minta di make upin dari teman, kerabat, anak sendiri, diri sendiri. Nah sampai suatu hari sebelumnya saya kerja kantor. Jadi terus terang profesi ini belum lama saya geluti, baru menjelang akhir tahun kemarin, dan itu merupakan doa saya yang terjawab.
Jadi pada waktu itu kerja kantor kena dampak pandemi COVID ya. Terus saya bawa dalam doa karena waktu itu kan kita tahu semua ya, cari pekerjaan kan nggak mudah ya. Benar-benar Semua sampai hari mengalami ini. iya, Sampai hari semua ini masih mengalami begitu banyak. kena dampak pandemi COVID. Nah suatu saat teman saya ada yang meninggal. Saya datang dan saya melihat waktu itu ternyata yang merias adalah Elsa. Saya melihat kemudian hati saya tiba-tiba ada yang ya menginstruksikan cari tahu tentang ini gitu loh. Jadi bagi saya ini adalah sebuah doa yang terjawab dan memang sebelumnya memang saya juga senang mendoakan jiwa-jiwa. Jadi untuk hal-hal seperti ini bukan hal yang baru buat saya dan kemudian dimantapkan dengan suara dari yang di atas, ya, tuntunan terang Roh Kudus dan kemudian juga untuk jenazah kebetulan dulu kakak saya meninggal, saya sendiri yang make upin. Jadi memang sudah panggilan kali ya dan memang talent yang Tuhan kasih juga bisa jadi berkat buat orang lain. Terus kemudian teman ada yang meninggal juga saya make up. Jadi intinya karena memang saya juga senang di pelayanan, jadi ini ada unsur rohaninya juga. Jadi semua Tuhan jadikan satu, jadi paket komplit dan jadilah saya seperti sekarang ini. Ini bukan sebuah tugas saja, bukan sebuah pekerjaan, tapi ini adalah sebuah pelayanan. Bagaimana kita bisa membantu di saat orang yang paling membutuhkan, bagaimana kita bisa sedikit menghibur di tengah kedukaan, dan bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang kelihatannya mengerikan menjadi sesuatu yang lebih manis dan lebih enak untuk dipandang. Mereka berdua melayani, yang satu di mana ya Bu kerjanya ya? Maksudnya domisili. Bukan, make upnya lebih Biasanya banyak sering buat- di mana? Kita ini ya, karena kan kita maraton kebaikan ya. Elsa kan buat maraton kebaikan, jadi kayaknya kita tuh kita tetap dipanggil-panggil aja gitu. Freelance. Jadi bebas Iya, ya. jadi kadang-kadang kalau saya belum pernah nih di kamar jenazah belum. Oh malah belum. Belum. Saya lebih sering tuh ke rumah sama rumah duka. Jadi di rumah duka baru dibersihkan lagi dan di make up lagi gitu ya. Ya biasanya kalau udah di rumah duka sudah dibersihkan sih, udah dimandiin gitu ya. Tinggal di make up aja. Sudah maksudnya dia sudah pakai ganti Jas, baju, jas, iya, iya. iya. Gitu. Waduh, kalau Maraton. Ibu Lucia, Kalau saya freelance. jadi juga dipanggil aja begitu ya. Karena memang itu salah satu juga supaya saya bisa punya waktu yang lebih fleksibel ya. Seperti itu. Jadi bisa masih ngurus anak-anak juga. Jadi ya semuanya udah paket luar biasa yang Tuhan berikan. Tadi sempat di-mention tentang Elsa, dari Ibu Elsa, maraton kebaikan itu apa? Maraton kebaikan itu apa? Dia bikin kayak semacam yayasan untuk ya kayak charity gitu, buat kebaikan gitu. Lebih tepatnya ya untuk dia tuh buka open donasi untuk alat-alat makeup yang sudah kadaluarsa gitu. Jadi kita tuh makeup gini ya, jadi saya cerita sedikit lagi Iya, buat bagus. Karena banyak orang kan Pasti nggak pasti tahu punya nggak loh. dan Expired, mereka itu expired. nggak pernah apa itu ya berurusan dengan jenazah, dengan kematian kan nggak semua orang ya, dan itu kan sesuatu yang sangat dihindari banyak orang. Iya, benar benar banget. betul. Jadi kebetulan kan Elsa buka kursus ya, buka kursus untuk merias jenazah. Emang dia bayar gitu. Saya waktu itu kurang lebih 1 juta ya bayar. Jadi tapi ada tapinya. Itu yang kita bayarkan itu nanti dipulangin lagi sama dia, tapi dalam bentuk kosmetik. Oke. Saya dikasih kosmetik banyak gitu ya. Karena apa? Dia buka yayasan maraton kebaikan, jadi open donasi untuk bagi masyarakat siapapun itu. Kalau punya kosmetik yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak dipakai lagi, jangan dibuang, sayang gitu. Ya dikasih aja ke Kak Elsa, dikirimin ke rumahnya gitu, atau ke saya juga nggak apa-apa nantinya gitu ya. Nah nanti itu kita pakai, makanya kita untuk merias jenazah itu tidak memungut tarif, alias Jadi free. free. Tapi kalau ada yang mau ngasih boleh. Oh iya, karena gitu. tidak dipungkirin ya kan kita juga butuh transport. Butuh tenaga, Betul. butuh alat-alat. Kalau alat-alat mungkin dari Elsa ya, lebih yang tenaga, transport, terus
kadang-kadang kita lapar apa haus Oh gitu iya, ya. betul. Gitu kan lumayan buat jajan di jalan gitu. Ya paling itu sih. Selebihnya ya kita balikin lagi ke keluarga almarhum, dia mau kasih kita terima, enggak pun enggak apa-apa. Wow. Jadi buat semua, bagi yang tiba-tiba mengalami musibah, jelas kita tidak mengharapkan. Karena biar bagaimana kepergian daripada seseorang yang kita kasihi, itu akan sangat menyakitkan. Tetapi kalau ada yang tiba-tiba mengalami musibah, dan kita tahu lahir butuh banyak uang, Betul. tapi meninggal ternyata juga Betul. butuh lebih banyak lagi. Ya, dan buat mereka yang membutuhkan donasi dalam arti di make upin ya, mereka benar-benar mau untuk memberikan sebuah pelayanan tanpa memungut bayaran. Tetapi buat semua yang di rumah yang punya alat-alat kosmetik, seringkali kita punya banyak dan cuma iseng beli ya, terus kemudian lupa dipakai, malah ada banyak orang yang cuma nyobain ini nyobain itu ya. Jangan pernah dibuang ya, bisa langsung dihubungi kami, bisa langsung hubungi ibu, nanti ada juga nomornya di bawah, dan kemudian bisa juga kirim ke tempat kami, karena kami juga yayasan sosial yang juga mengajar banyak anak untuk make up, nari dan sebagainya. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena ada upah, ada waktu kita menolong dan berbagi dengan sesama. Amin. Saya mau punya pertanyaan lebih lagi nih, ya. Bagaimana sih kiat-kiat bedanya antara merias jenazah dengan orang hidup? Ini bedanya apa? Harus merek tertentu, atau dia lebih susah nyerap, atau apa? Atau ada teknik-tekniknya. Apa? Kalau gini, kalau buat saya ya kan mungkin beda-beda ya. Iya. Ya memang harus ada tekniknya. Karena kalau orang yang sudah meninggal itu udah kayak kayu, dia sudah tidak ada pori-pori. Jadi kalau tidak bisa pakai teknik itu, kita foundation aja belum tentu bisa nempel. Saya gitu. soalnya pernah. Ya, bener-bener foundation aja nggak nempel, makanya saya tanya nih sedikit Gimana triknya caranya ya. kok bisa? Siapa tahu nih ada yang butuh dan di daerah yang nggak bisa didatangin, caranya gimana sih buat nempel gitu? Ya tergantung sih. Jadi tergantung formalinnya, dia disuntikinnya udah lama apa belum. Gitu. Biasanya sih kita untuk ngiket foundation tuh pakai lem. Kita pakai lem kertas. Jadi itu bisa nempel bagus sih gitu. Tapi kalau formalinnya belum terlalu lama, dia masih bisa nempel kok. Cuman mungkin kita blend aja ya, foundation cair sama yang padat dijadiin satu gitu. Jadi supaya bisa. iya, jadi ngiket dia nantinya gitu. Ya itu keren. Tapi kalau kemudian di atas foundation dikasih semuanya eyeshadow, lipstick segala bisa nempel? Bisa. Bisa. Nah, kalau dari Ibu Lucia ada trik lain nih. Tips-tipsnya Ya, pakai ini kan sampai apa? dicampur lem kertas nih ya. Karena gurunya sama, jadi kurang lebih sama ya. Iya, Jadi memang benar tadi yang disampaikan bahwa kita tergantung dari berapa lama jenazah itu sudah meninggal dan sudah berapa lama dikasih formalin. Biasanya masih kalau di bawah 6 jam itu masih it's okay ya, masih bisa ya. Dan kita harus ngecek juga kulitnya ya, kelenturan kulitnya. Kalau lebih dari itu, ya seperti tadi triknya, kita harus menggunakan lem, terus kemudian pakai foundation yang dicampur, terus kemudian ya kita padatkan seperti itu. Sebenarnya sebuah pertanyaan yang selanjutnya ya, kenapa sih jenazah harus di make up? Iya. Orang udah bilang, sudahlah, namanya juga sudah saat-saat terakhir ya. Ada nggak pengalaman atau kenapa nih? Kalau menurut saya, kebanyakan ini untuk yang non muslim ya, lebih tepatnya, karena kalau yang muslim itu kan Ditutup. lebih cepat dimakaminya. Kalau kita kan biasanya mungkin Ada yang 3 orang hari. tuanya bisa 3 hari 2 malam ya, kebanyakan antara segitu range waktunya. Itu kebanyakan mungkin nunggu saudara, nunggu kerabat-kerabat atau orang tua yang pada jauh-jauh ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita nunggu sampai mungkin orang yang kita tunggu nih datang, itu kan waktunya jedanya panjang. Kalau dirias, apalagi kita yang rias loh, itu udah pasti cantik gitu. Nah kalau tidak dirias, Ganteng, ya. jadi kalau tidak dirias itu serem ya. Karena orang yang sudah meninggal kan pucat. Terus yang sakit-sakit tuh meninggal karena sakit biasanya kulitnya hitam.
Nah, itu kita benar-benar kita bikin itu tidak ada kelihatan hitam lagi gitu. Bahkan lebih glowing gitu. Wah. Bahkan lebih cantik daripada Aslinya. masih hidupnya. Lebih cetar ya. Gitu. Betul. Saya pribadi punya pengalaman soal ini ya. Yang pertama adalah pada waktu adik ipar saya meninggal dan maaf kata kepalanya ini terkena karena kecelakaan ya. Jadi terbelah gitu. Nah itu benar-benar kalau tidak hari itu make upnya bagus akan sangat menyakitkan buat anaknya, buat suaminya ya. Melihat dari seorang istri yang cantik, mama yang cantik, tiba-tiba benar-benar luka dari atas sampai ke bawah gitu ya. Tapi ya puji Tuhan dan karena pertolongan make up yang keren, sama sekali nggak kelihatan lukanya. Padahal itu benar-benar terbelah gitu ya sebenarnya di sini. Dan ya dia canggih sekali lah pokoknya sehingga sama sekali tidak terlihat dan kelihatan cantik sekali. Ayah dan ibu saya juga sudah meninggal dan ibu saya pada waktu meninggal juga bisa kelihatan muda sekali. Wah saya tidak tahu lah caranya mereka make up bagaimana ya, kelihatan keren sekali. Jadi memang kelihatannya sepele sih, tapi alangkah indahnya kalau kita bisa memberikan di saat-saat terakhir ya sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Dan kita melihat sebagai seseorang yang cantik, ganteng, atau seseorang yang berwibawa ya, dan bukan sebagai yang sakit, yang cacat, yang luka, itu akan sangat membantu buat banyak orang ya. Dan satu lagi saya nambahin, kita mempersiapkan mempelai Kristus kan? Amin. Gitu. Betul. Jadi kita mempersiapkan dengan yang sebaik mungkin gitu. Betul. Karena dia akan jadi mempelai Kristus. Amin, 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 amin. Nah, sekarang pengalaman apa nih buat Ibu Lucia ya? Yang paling ekstrim, yang mungkin ngagetin atau mungkin rada takut gitu ya? Gimana nih pengalaman? Habis itu gantian ya sama. Oke. Pengalaman saya yang paling ekstrim adalah pada saat pertama kali saya praktek itu saya turut membantu jenazah korban pembunuhan. Dan kejadiannya baru kok, belum lama banget. Karena ini satu kasus yang spesial, otomatis dong saya ikut. Saya situ ikut membantu juga, dan spesialnya karena apa? Karena ini adalah kasus pertama jenazah pembunuhan yang pernah saya atasi, dan memang banyak luka ya. Dan kebetulan waktu itu memang dia harus diotopsi dulu. Jadi di sini sempat dibelah ya untuk keperluan polisian, diotopsi. Jadi ada jahitan. Nah itu juga di situ ada trik untuk bagaimana menutup bekas luka jahitan itu. Terus kemudian kita harus Ini boleh bagi dikit nggak? Bagi dikit nih ya. Kalau nutup jahitan gitu juga foundation yang ditebelin atau gimana itu? sebenarnya bukan foundation aja, tapi ada semacam kalau kita sebut tuh kayak malam gitu ya. Gitu ya, seperti itu, dan dicampur dengan yang lain sebagai trik, kemudian kita tutup dengan foundation dan makeup yang lain. Jadi supaya tersamarkan ya. Dilapisin Iya. kayak seperti Tetap malam. kelihatan. Tapi ya, tidak terlalu gitu. tidak terlalu. Oh tapi tetap kelihatan. Kelihatan. Karena Kita memang samarkan. bentuknya memang jahitan kan. Jadi tidak se ekstrim jahitan yang ya, tapi kita lebih bikin soft ya. Lebih disamarkan lah. Iya, Karena disamarkan. memang wujudnya kan udah jadi jenazah. Jadi jahitnya nggak bakalan rapi dong. Jadi kita cuman menyamarkan aja sih biasanya gitu. Nah, terus kemudian ada luka-luka juga kan di wajah. Nah, itu yang memang harus sedikit didempul ya, karena memang foundation harus lebih tebal supaya menutupi bekas-bekas luka tersebut. Karena ya namanya korban pembunuhan ya pasti ada kekerasan yang dia alami seperti itu. Tapi itu akan sangat menolong ya buat keluarga untuk tidak melihat dalam bentuk yang mengerikan. Oh itu ya pakai itu ya? Rambut wig ya? Ya, Yang- kita pakai yang duit lansia juga. itu? Yang lansia, ini orang lansia. Jadi dan itu pengalaman paling ekstrim, dan juga berkaitan dengan itu ya kita percaya nggak percaya ya, pada saat kita merias itu kita komunikasikan dengan mereka, entah secara langsung ataupun di dalam hati. Dan pastinya kita berdoa, diawali dan diakhiri dengan doa. Kita permisi, kita katakan kita mempercantik, permisi ya, kita sambil ngobrol. Nah, pengalaman yang korban pembunuhan ini, saya langsung merinding, maaf izin.
kita pakaikan wig karena waktu itu masih ada keluar darah ya dari belakang kepala. Jadi ya namanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat mereka menjadi cantik ya. Seperti tadi yang dibilang, persiapan untuk menjadi mempelai Kristus. Dan ada kisah yang sempat terenyuh ke saya. Jenazah ini sempat mengeluarkan air mata. Jadi beberapa kali diusap air matanya mengalir ya. Padahal jenazah ya. Yes. Jadi percaya nggak percaya untuk hal seperti ini, dunia seperti itu yang sedikit mistik itu ya bisa terjadi. Bisa terjadi. Jadi ya bahkan Elsa pun bisa dia jadi pengantar message. Jadi jenazah suka memberikan pesan, dia punya pesan gitu. Si jenazah ini suka ngomong ke Elsa, suka ngasih tahu, nanti Elsa memberitahu ke keluarganya. Dia dapat gift. Ya, itu sebuah karunia atau sebuah mungkin ya. Jadi yang kita kan berpikirnya Masa sih? kita nggak indigo, jadi nggak usah takut dong gitu ya. Nah, tapi kalau Elsa itu secara tidak langsung kita akan terasa jadinya sixth sense-nya gitu. Jadi Elsa tuh sekarang sudah peka, dia tuh peka yang ada message dari jenazah biasanya begitu. Sebuah pengalaman unik, sebuah dunia yang berbeda ya, sebuah pengalaman yang sangat-sangat Berbeda sekali. Gak bisa kita katakan secara logika, tetapi toh memang itu ada. Saya percaya kita tidak pernah meninggal dan kemudian hilang begitu saja. Tetapi jiwa kita, roh kita akan kemana? Sebuah pertanyaan, apakah kita akan ke surga ataukah kita akan ke tempat yang berbeda? Sebuah pertanyaan juga, apakah kita sudah dengan rela, tenang, bahagia untuk meninggalkan semuanya? Ataukah kita ini pergi dengan sebuah beban, ketakutan, kekecewaan, penasaran, dan itu memang sesuatu yang berbeda dan tidak pernah selesai pada waktu kematian. Jadi karena itu jangan sampai ada yang bunuh diri, jangan sampai ada yang menyerah dan berpikir sudah mati saja, karena belum selesai. Justru setelah kematian ada banyak yang harus kita pertanggungjawabkan, yang kita selama ini mungkin tidak sadari dan kita tidak pernah pikirkan. Salah satu adalah apakah kita sudah mempergunakan waktu dengan baik, apakah kita sudah mempergunakan talenta dengan benar. Biarlah bersama mereka kita dengar pengalaman yang lebih hebat lagi. Sekali lagi, jangan pergi kemana-mana dulu. Tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu Akur dong. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Bukan karena
kebaikanku, bukan karena kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan. Ingat, Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Kembali lagi di MMA, inilah Mertua Menantu Akur Akur dong. Sekali lagi dengan tema yang sama, yaitu perias jenazah. Wah, ini luar biasa, ini satu pekerjaan yang sangat mulia ya. Suatu pekerjaan yang memberikan terbaik Di saat terakhir. Di saat terakhir, kedukaan. saat-saat kedukaan. Ya, tadi kita masih dalam rangka menanyakan pengalaman. Betul. Ya, karena kita pengen denger nih pengalaman daripada kedua narasumber kita yang ajaib, yang rela melakukan itu seringkali harus tengah malam, kadang-kadang subuh, kadang-kadang dalam suasana yang sangat tidak terduga, dan mereka rela hanya untuk menolong orang lain. Tidak memungut bayaran, kalau diberi hanya bisa bersyukur dan tidak pernah marah ataupun meminta sesuatu apapun. Dan sekali lagi kita mau dengar ceritanya. Kalau pengalaman saya pribadi sih saya belum belum ada. Kebetulan waktu itu saya pernah mendampingi Elsa di daerah Bekasi sini juga, cuman saya lupa gitu. Jadi itu si keluarga itu tuh jenazahnya ditaruh di rumah. Nah, si anaknya nanya sama Kak Elsa, kira-kira mama ada pesan nggak ya? Cuman bercanda sih tadinya ngomong. Terus Kak Elsa bilang, ada, diajak mojok. Mungkin terlalu privasi banget gitu yang harus diucapkan. Terus disebutin sama Elsa pesennya. Anaknya bengong, kok bisa tahu ya kamu punya masalah ini loh gitu. Sedangkan kita tuh memang Elsa tuh memang baru kenal pada hari itu juga. Jadi di kontak minta tolong ya dirias jenazah mama gitu. Mamahnya yang kita datengin ini. Jadi kita tuh nggak ada berkabar, nggak tahu, yes, ya. gitu. Atau apapun backgroundnya Terus gitu betul. ya. Terus permasalahan juga tidak umum gitu ya. Oh berarti benar ya mama itu kasih pesen ya gitu. Jadi memang itu sih pengalaman salah satunya
Kalau saya pribadi sih belum. Belum, ya. Puji Tuhan sih saya. Iya. Jangan sampai. Sudah merias jenazah, tapi maksudnya tidak ada sampai jenazahnya bicara sesuatu gitu ya. Belum. Saya juga tidak Belum, mau belum. sih. Waduh, jangan mau dong, siapa tahu. Nanti Dengan kalau- itu justru bisa memberi berkat dan memberikan jawaban penghiburan. Tadi kan kalau dapat dikuatkan. Betul. Iya. Nah, Ibu Lucia tadi kan nyinggung ya, bahwa benar-benar kamu merasa ya bahwa hari itu jenazahnya menangis, kemudian ada dunia lain di tengah dunia yang sedang kita lihat dan kita hidupi. Mungkin bisa sedikit cerita. Oke, kita semua pasti tahu ya, setelah kematian itu mereka sebenarnya tidak kemana-mana. Maksudnya tetap ada dunia lain, percaya tidak percaya, ya seperti tadi menyampaikan pesan, mereka masih ada di sekeliling kita, seperti itu. Saya percaya bahwa setelah kehidupan ini setelah kematian itu ada kehidupan lagi yang lain. Dan ya kadang-kadang bisa merasakan kehadirannya aja, seperti itu. Jadi ya, apalagi sebagai pria jenazah ya, itu harusnya bisa menjadi satu kebiasaan ya. Maksudnya ya udah, kamu kan memang pria jenazah, kehidupan yang setelah kematian itu ada juga kehidupan yang saat ini gitu loh. Jadi ya pastinya berdampingan. Jadi ya apa ya, kita doakan saja kalau misalnya mereka tiba-tiba hadir Sebuah seperti alam itu. yang berdampingan Iya. yang kita harus bisa merasakan dan juga menanggapi dan menyiapkan dalam kehidupan ini. Saya punya sebuah pengalaman. Saya sebagai pembawa atau pembawa firman kadang-kadang, dan sering, bukan cuma kadang-kadang ya, harus melayani orang-orang yang meninggal mendadak dan sebagainya. Dan kurang lebih sama walaupun berbeda profesi ya. Nah, hari itu ada seorang anak yang kecelakaan, masih muda sekali, umurnya baru 21 tahun. Dan kemudian ibu dan ayahnya itu nangis sangat-sangat apa ya, istilahnya kehilangan luar biasa. Tiba-tiba pada waktu saya berdiri di situ di depan jenazah, saya merasakan ada suara di hati saya atau di telinga, tapi telinga yang lain ya, telinga alam bawah sadar atau alam setengah sadar atau alam yang lain. Dan kemudian anak ini bilang bahwa papa mama itu tidak tahu, saya benar-benar hampir kehilangan iman. Saya narkoba, mereka tidak tahu masalah saya. Saya hampir membunuh orang. Saya hampir ya pergi dan meninggalkan keluarga. Dan dia berkata, ini adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan saya, untuk menarik saya dari lubang neraka. Karena di titik ini saya masih ya tetap percaya Tuhan, tapi saya sudah hampir mengambil keputusan untuk pindah agama, tidak percaya dan sebagainya. Saudara, dengan sangat susah saya mencoba memberikan ke orang tuanya. Walaupun ini berita yang sangat tidak enak ya. Apalagi anaknya umur 21, pria, di puncak kelihatannya ya, di puncak kekuatannya. Dan saya pelan-pelan bilang, saya tadi lihat ya, dan saya merasa anak ibu bilang begini, coba tolong dicek. Dan ternyata pada waktu dicek, benar. Anaknya ternyata pecandu, punya hutang. Anak ini mau meninggalkan ya keluarganya. Pokoknya akhirnya terbongkar semuanya. Dan dari istilahnya kebaktian yang harusnya sangat-sangat menyekap, mereka sampai melolong-lolong, mereka berkata, Tuhan gimana, kenapa Tuhan begitu jahat. Akhirnya walaupun tetap sedih jelas ya, mereka bisa menaikkan ucapan syukur. Mereka, ibu dan bapaknya bernyanyi, Tuhan terima kasih karena Engkau menyelamatkan anakku. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini ada banyak peristiwa yang kita mungkin tidak tahu. Sebuah peristiwa yang seringkali kita berkata, kenapa Tuhan biarkan? Tapi pada waktu kita belajar percaya, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang kita bahkan tidak mengerti, bahkan masa depan kita. Tapi sekali lagi, alam dunia orang mati ada dan harus kita sikapi, kita siapkan dengan benar. Nah, sebuah pertanyaan lagi nih ya, katanya
jenazah itu kadang-kadang bisa bergerak. Ya ada. Ya, nah ini apa ya, peristiwa apa ya? Pernah ngalamin nggak mungkin waktu sama? Kalau tangan ya paling. Oh, Tangan. kaget dong ya pasti ya. Enggak sih, karena Udah- memang udah biasa. Bukan udah biasa, emang udah tahu aja gitu. Jenazah pasti ada yang masih bergerak gitu, entah itu Kedutan. tangannya kayak kedutan gitu, Kedutan saraf. gitu. Sedangkan kayak Mulut. itu aja cairan masih suka keluar. Kayak misalnya dia meninggalnya dia muntah darah, kayak tempo hari saya di Husada ya, dia masih muntah darah, hidung masih keluar darah. Ya masih ada yang seperti itu, padahal sudah diformalin kan. Kalau udah diformalin kan otomatis dia jadi Harusnya lebih lebih keras, ya. keras gitu. Iya. Tapi masih ada. Nah di situ fungsinya kita ajak dia ngobrol. Tante, kan mau dijadiin cantik ya, darahnya jangan keluarin lagi ya. Kan sayang udah dibikin cantik kok masih keluar darah. Paling kita ajak ngobrol gitu. Itu sih percaya nggak percaya Saya nggak berhenti. percaya. Iya. Iya. Jadi yang meninggal pun masih kita ajak ngobrol. Asal jangan salah ngebedain aja ya ngobrol Asal sama jangan orang. ketawa-ketawa ya, jangan sih. Nanti kita dikiranya gila kan. Iya, yang penting ngajak ngobrol gitu pelan-pelan. Tante, ini hidungnya jangan keluarin lagi darahnya ya. Gitu. Karena kan kita memang di awal kan permisi dulu. Nanti kita mau bikin cantik ya. Jadi kalau misalnya ada anggota tubuh, cairan tubuhnya dia masih keluar atau gerak. Kalau gerak sih nggak terlalu diajak ngomong ya, karena kita udah pasti tahu gitu. Iya, betul. Tapi kalau kayak cairan-cairan itu yang masih keluar, kayak Iya. nangis. Saya juga gitu. katanya berapa kali nih ya ngobrol sama perias jenazah. Katanya kalau yang mukanya sedih, terus katanya mukanya marah, diajak ngomong bisa berubah Bisa. ya. Bisa senyum, bisa mengampuni, bisa melembut. Terus katanya juga ada yang sudah kaku dan tidak bisa masukin baju. Kalau diajak ngomong katanya bisa masukin baju. Wah, sebuah dunia Wow. yang berbeda. Nah, yang seringkali kita tidak pernah berpikir akan menghadapi kenyataan. Tapi ini ternyata berlaku di seluruh dunia. Dan semua mengalami yang sama. Bahwa jenazah masih bisa berhubungan. Misteri, tetapi sebuah kenyataan. Ya. Ada lagi nggak pengalaman-pengalaman yang ajaib atau yang mengharukan dari keluarga? Ya, pada waktu setelah selesai dirias gitu ya. Mungkin ada cerita yang luar biasa. Itu kejadiannya di Rawalumbu sini. Dia ada ibunya ada tuh, kebetulan dia pihak pasang DP semasa hidupnya ya. Itu saya ambil tuh. Nah, jadi buat perbandingan pada saat dia masih hidup dengan meninggalnya. Biasanya kita suka memang kita jadiin video sih untuk dokumen kita aja sih ya. Nah, jadi itu pada saat itu kan dia ya memang sudah umur ya, keriput, flek hitam-hitam gitu banyak banget. Pada saat setelah kita rias itu udah kayak putri banget, cantik banget kayak putri yang sedang tidur aja gitu. Terus sampai dia tuh 3 hari kemudian dia telepon, Kamelda, makasih ya. Aduh, tahu nggak, kamu aku tuh semua pada bilang mama tuh cantik banget, beda banget sama waktu hidupnya. Kok lebih cantik pas meninggalnya, ngomongnya begitu. Ya saya seneng ya, karena berarti ya paling tidak kita berhasil Memberikan loh. kenangan yang berbeda. Iya, mama aku kan tua ya, kok jadi muda sih gitu. Banyak sih yang seperti itu, lebih yang seneng gitu loh dengan hasilnya. Karena kan itu nanti dilihat dari tamu ya, tamunya pasti banyak yang ngomong gitu, oh cantik banget mama kamu, atau ih kayak tidur ya gitu. Seperti itu sih. Kalau manusia, Kalau saya ya memang kadang-kadang orang semasa hidupnya kan dia tidak pernah make up ya. oh ada ya. Ada yang seperti itu. Pada saat dia meninggal, dia jenazah, kita rias, karena kan kita make up cantik ya. Ya mereka nilai seperti itu. Ini waktu hidupnya aja nggak pernah make up seperti ini gitu loh. Begitu udah jadi jenazah dimana seperti ini cantik. Jadi memang kita berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, membuat jenazah sedemikian rupa untuk yang perempuan jadi cantik, yang laki-laki jadi ganteng seperti itu. Jadi
yang nggak pucat, nggak hitam mukanya. Biasanya kalau sakit jantung kan hitam ya. Nah kemarin baru-baru ini saya make-upin jenazah laki-laki, dia sakit dan dia sempat dibuka otaknya, disedot cairan, ada cairan, terus ada jahitannya, tapi itu akhirnya ditutup dengan topi karena memang semasa hidupnya juga senang pakai topi. Bibirnya putih waktu itu, mukanya juga ya agak menghitam, yaitu di dempul tadi, terus kasih lipstick warna bibir ya untuk cowok ya, natural, terus kasih blush on dikit, terus dibentuk alisnya, sempat ada jenggotnya, jadi saya ikut cukur juga. Permisi, saya cukurin, jadinya ganteng. Nah terus kemudian sepatu nggak bisa pakai, seperti tadi kita ajak ngomong, permisi ya Pak, pakai sepatu ya biar ini. Jadi kaki tolong dilemesin ya. Lemes akhirnya bisa masuk seperti itu. Jadi memang harus komunikasi ya dengan jenazah supaya apa ya, pekerjaan kita juga dimudahkan gitu loh. Karena kita mau berikan yang terbaik buat mereka dan sama-sama puas akhirnya, keluarga juga puas. Terus juga pernah juga ada pengalaman di salah satu rumah duka, sudah dirias, terus kemudian keluarga kurang puas, akhirnya menghubungi tim Elsa, kita ke sana, terus kemudian kita retouch ya, kita ubah make upnya, ya itu dia, mereka terharu, wah cantik, jauh lebih baik, mereka puas. Kalau mereka puas, mereka bahagia, kita pun juga ikut puas, ikut bahagia ya, karena bisa berikan yang terbaik di saat-saat terakhir. Seperti itu. Jangan pernah menganggap enteng sebuah pelayanan dalam bentuk apapun. Ini adalah sebuah pelayanan yang merias jenazah. Mungkin banyak orang menganggap enteng dan berkata, ya apa gunanya? Bukankah akhirnya dikubur juga? Tetapi tahukah saudara bahwa kenangan saat-saat terakhir bisa bertahun-tahun, mungkin bisa puluhan tahun, akan melekati begitu banyak orang. Akan melekati anak, di keluarga, di istri, di suami. Dan itu sangat menentukan. Kita percaya apapun yang kita bisa lakukan, itu bisa menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dua orang yang memilih sebuah pelayanan yang sangat berbeda. Banyak orang memilih pelayanan di panggung dengan tepuk tangan, tetapi mereka memilih pelayanan yang sangat sepi dan mengerikan. Pelayanan yang di belakang tabir. Orang tidak pernah memberikan mereka satu pun pujian dan tepuk tangan. Tetapi pelayanan yang seperti ini akan menyentuh dan memberkati banyak orang. Amin. Nah, kita mau tanya yang terakhir, apakah keluarga ya tidak berkeberatan? Ya, kalau misalnya ya istilahnya kan bersentuhan sama jenazah nih ya, banyak orang bilang ini kan nanti bisa nempel penyakit ya, atau bisa bawa sial ya, atau nanti kan jadi mistik nih tadi ngomong sama jenazah. Apa tidak ada efek di pribadi kalian dan juga penolakan dari keluarga karena sebuah pelayanan yang unik dan pelayanan yang sebenarnya sangat-sangat tidak bisa dimengerti? Apalagi punya anak kecil misalnya ya, itu bagaimana? Kalau saya, kebetulan saya kan memang single mom ya. Iya. Saya punya ibu yang di rumah, mereka oke sih. Mereka dukung aja. Mereka tahu sih mamanya unik. Jadi, jadi mereka ya sudah. Malah saya justru dukung anak saya kalau memang dia mau gitu. Ya kalau ayo dong kakak, kalau mau jadi perias juga nggak apa-apa, mama dukung gitu. Nggak mau sih. belum. Nanti dia mungkin perias pengantin. Iya. Mungkin dia juga punya hobi yang lain kan, nggak bisa disamakan ya. Betul, Ya, makanya pelayanan setiap orang sangat berbeda. betul. Makanya mereka tahu mamanya unik. Jadi ya sudahlah mamaku itu kayak gitu. Nah, kalau Ibu Lucia, Kalau saya, karena ini juga berkaitan dengan anak saya nantinya ya, saya pastinya tanyakan ke dia gitu loh. Tapi memang mereka juga tahu mamanya memang hal-hal yang berkaitan dengan dunia-dunia seperti itu udah bukan yang pertama. Jadi memang sudah tahu. Terus kemudian mamanya punya talent untuk merias juga mereka tahu. Dan cuman saya harus izin sama mereka. Karena apa? Karena ini adalah profesi yang unik dan antik dan nggak semua orang bisa dan mau. Ada yang bisa tapi tidak mau, ada yang mau tapi tidak bisa gitu loh. Jadi saya izin dengan mereka dan mereka simple kok jawabnya. Kalau mami mau silahkan. Dan ini kan juga sebuah pelayanan, dia tahu maminya senang di pelayanan dan
juga memberkati orang, it's okay, yang penting mami nyaman, mami suka, lakukan. Seperti itu. Sempat saya tanya juga ke orang tua saya, karena kan orang tua saya sudah umur ya 80-an. Sempat saya tanya, mami, saya mau jadi perias jenazah. Sempat berkomentar, kaget, nggak ada profesi yang lain. Kenapa harus ambil profesi ini? Karena sebelumnya kan saya kerja kantor ya, saya sebagai sekretaris, saya sebagai marketing. Dulu juga enak ya. Iya. Juga, wow. Iya. Tapi ya karena sudah pernah bekerja seperti itu, jadi bisa membedakan ya, maksudnya ngerti, oh dunia di kantor seperti ini. Nah, saya mau sesuatu yang berbeda. Terus akhirnya saya bilang, ya karena kepengen di sini gitu loh, pengen sesuatu yang berbeda dan juga terpanggilnya di sini. Tuhan jawabnya seperti ini. Ya sudah, pokoknya hati-hati aja, jaga kesehatan. Nah, memang kita kalau merias itu tidak hanya kosong seperti ini, tapi kita pakai APD lengkap. Kita pakai APD, terus kita pakai masker, pakai sarung tangan, juga tutup kepala, dan biasanya ada kode tertentu kalau misalnya jenazah ini kita selalu tanya meninggalnya karena apa. Jadi ada kode tertentu kalau mungkin ada yang meninggal ya, itu kita lebih protek lagi. Jadi memang harus bersih-bersih setelah itu. Terus kemudian ke kakak saya juga pernah nanya, sama jawaban, hah, nggak ada profesi yang lain? Sempat kaget. Jadi memang ini profesi yang mengejutkan, seru juga gitu loh kalau buat saya sih. Jadi ya intinya karena kita bisa memberkati orang lain ya dengan pelayanan seperti ini juga, dan intinya ada sukacita di hati buat kita pribadi, buat orang yang kita layani juga seperti itu. Jadi ya selama itu baik di mata Tuhan, baik di mata orang semua, jalan mami, aman. Dua orang yang memilih sebuah pelayanan yang unik, sebuah profesi yang dihindari, sebuah pelayanan yang tidak ada tepuk tangan. Tetapi ini memanggil kita, apapun yang kita punya, jangan biarkan itu menjadi basi atau menjadi terpendam dan tidak pernah berbuat apa-apa. Ada begitu banyak profesi-profesi yang mungkin tidak ada orang yang meminati atau tidak ada orang yang menyukai. Tetapi mari kita berdiri di tempat-tempat yang justru dibutuhkan. Pada saat kita berani memberi hidup kita untuk berdiri di tempat yang dibutuhkan, maka kita berfungsi dan kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita. Inilah mereka yang memberikan keindahan di tengah duka. Inilah mereka yang memberikan pengharapan, keindahan, bahkan sentuhan akhir untuk bagi keluarga demi keluarga. Mereka adalah orang-orang yang buat saya sangat unik, pilihan dan penuh keberanian melangkah. Hebat, saya kagum dengan keluarganya yang mengizinkan. Mereka adalah orang-orang yang menurut saya pahlawan yang mungkin tidak pernah disebutkan banyak orang. Buat semua yang di sana, mungkin bagi yang tertarik ya dengan pelayanan ini, karena menurut saya mungkin butuh banyak orang-orang yang punya hati seperti mereka. Butuh sangat banyak orang yang punya hati yang berbeda, bahkan mereka bekerja ini dengan tanpa bayaran sebenarnya. Mereka tidak menarik sebuah fee, tapi bagi semua yang mau mungkin nanti dapat menghubungi dan bisa bergabung juga dengan mereka. Sekali lagi, inilah mereka, para penias jenazah. Tapi tadi dia berkatakan, saya sedang mempersiapkan mempelai, tidak sedang mempersiapkan jenazah. Makanya kami akan memberikan yang terbaik untuk mereka-mereka yang sedang berduka. Inilah mereka, Ibu Imelda dan Ibu Lucia. Sangat luar biasa. Inilah kami, MMA, mertua menantu, akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Jangan kemana-mana karena episode-episode selanjutnya akan lebih seru dan menarik. Stay tune, sampai jumpa, bye-bye. Dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat
kita percaya. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala